Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari dada ayam. Udah lama banget ya kita nggak bikin masakan dari dada ayam. Kali ini dada ayamnya akan kita bikin ayam goreng mentega. Ini resepnya praktis banget, bumbunya juga simple banget. Ini kita siapkan dada ayam sebanyak 1 kg ya. Kemudian dada ayamnya akan kita potong kotak-kotak. Di sini mau kotak-kotaknya kecil-kecil boleh, mau besar-besar boleh. Ini aku potongnya agak besar-besar. Kalau sudah dipotong-potong, kita masukkan dalam mangkuk. Kemudian kita akan marinasi dengan sejumput merica, setengah sendok makan tepung maizena, kecap asin sebanyak 1 sendok makan, kemudian ada saus tiram sebanyak 1 sendok makan, dan juga ada kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Kita akan marinasi selama setengah jam ya. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bumbunya. Di sini kita pakai bawang putih. Bawang putihnya akan kita geprek, kemudian akan kita cincang halus. Selain ada bawang putih, nanti kita juga akan siapkan bahan lainnya. Ini kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Setelah ini kita siapkan ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya 1 aja, ini aku pakai ukuran yang sedang. Kemudian bawang bombaynya akan kita potong kasar. Kemudian setelah kita potong, ini kan masih nempel ya kan, kita akan lepaskan supaya terpisah. Kemudian kita tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya akan kita potong agak memanjang supaya nanti tampilannya lebih cantik. Setelah ini kita siap untuk memasaknya. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wok pan dari Viera. Ini selain wok pan aku juga punya koleksi lainnya. Di sini ada fry pan. Ini juga dari Viera. Kemudian selain ada wok pan dan fry pan, aku juga punya satu lagi pancinya. Ini warnanya senada semua. Tapi juga bisa pilih, mereka tuh punya koleksi warna-warna lain yang lucu-lucu. Kalau wajannya sudah siap, kita masukkan margarin. Ini kurang lebih 2 sendok makan. Kalau sudah panas, kita masukkan ayamnya. Kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya ya. Tapi tidak usah khawatir lengket, karena wajan dari Viera ini anti lengket dan yang aku suka banget. Dan warnanya lucu, kualitasnya bagus. Ini harganya benar-benar hemat banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya kalau misalnya Flavis pengen beli. Ini spatulanya juga aku pakai spatula dari Viera. Nah, ini kan kita goreng ayamnya sampai nanti matang. Nah, ini sudah matang, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Setelah ini kita akan bersihkan wajannya, lalu kita akan tumis bumbunya. Ini kita akan tumis pakai margarin lagi ya. Ini 1 sendok makan aja udah cukup. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan seperti ini. Baru kita masukkan kembali ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian tambahkan lagi air, tambahkan lagi gula pasir. Di sini ada kecap manis, kemudian ada saus tiram. Kemudian di sini juga kita pakai kecap asin. Dan kalau mau pakai penyedap rasa juga silahkan. Nah, untuk dimasakan ini aku nggak pakai garam lagi ya, karena masakannya sudah asin. Tadi kan udah ada saus tiram, pakai mentega, pakai kecap asin. Jadi menurut aku udah nggak perlu garam lagi. Tapi kalau Flavis mau kira-kira kurang asin ya boleh tambahkan garam lagi. Nah, ini kan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat dan mengental seperti ini. Baru kita akan masukkan bawang bombay dan juga daun bawangnya. Nah, ini kenapa dimasukinnya saat-saat terakhir, supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih cantik banget. Nah, ini cuma diaduk-aduk aja ya, sebentar aja udah cukup supaya warnanya masih tetap cantik. Setelah ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah, ini anak-anak pasti seneng banget karena nggak pedes sama sekali dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lauk untuk sarapan bisa, untuk makan malam bisa, untuk makan siang bisa. Kita akan bikin lauk dari cangkang melinjo atau kulit melinjo. Ini akan kita olah menjadi makanan yang enak banget.
Ini cangkang melinjonya aku siapkan sebanyak seperapat ya. Kemudian cangkang melinjonya akan kita potong-potong. Potong-potongnya boleh bunder-bunder, juga boleh memanjang sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siram dengan air yang benar-benar mendidih. Kalaupun misalnya Flavis nggak mau nyiram juga bisa direbus, tapi direbusnya juga sebentar aja. Nah, ini kita rendam kurang lebih 1 menit. Kemudian kita akan tiriskan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan tahu. Aku pakainya tahu bulat kopong ya. Flavis bisa pakai tahu bulat yang kotak, ataupun Flavis bisa pakai tahu coklat yang goreng yang padat juga boleh. Ataupun Flavis misalnya nggak ada tahu coklat sama sekali juga bisa pakai tahu yang putih ya. Kemudian kita akan potong-potong. Setelah dipotong-potong kita letakkan dulu dalam mangkuk. Setelah ini kita siapkan kecambah kedelai. Wah, ini akan jadi menu yang enak banget. Aku suka banget soalnya sama kecambah kedelai. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan cabai. Ini aku pakainya cabai rawit ya. Flavis bisa juga pakai cabai keriting, ataupun kalau misalnya Flavis nggak mau pedas juga bisa pakai cabai merah yang besar. Kemudian kita akan siapkan bawang merah. Nah, ini untuk bawang merahnya kurang lebih 15 ya. Tadi cabainya kurang lebih 10. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya kurang lebih 8. Bawang putihnya juga kita potong-potong tipis-tipis. Pokoknya hari ini praktis banget, nggak ngulek-ngulek dan nggak blender-blender. Setelah ini kita siap untuk memasak. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum. Baru kita akan masukkan cabenya. Kemudian setelah ini, supaya lebih harum lagi, kita akan tambahkan lagi daun salam. Kemudian tambahkan lagi udang rebon. Ini udang rebonnya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti aromanya berbau harum banget. Udang rebon itu bikin aroma masakan jadi wangi banget. Kalau kira-kira sudah harum banget dan warnanya juga sudah agak kecoklatan, kita masukkan kulit melinjonya. Kita akan aduk-aduk. Setelah ini kita akan tambahkan lagi kecambahnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan tambahkan bumbu. Di sini pakai gula merah, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air, ini kurang lebih 100 ml. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi dan kita akan masak sampai nanti mateng. Baru kita masukkan tahunya. Setelah ini kita akan masak kembali sampai nanti tahunya mateng. Flavis bisa sambil icip-icip nih, masih kurang garam atau masih kurang gula, nanti tinggal ditambahkan aja. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan siapkan di meja makan. Kita tinggal ambil nasi anget yang banyak. Kemudian kita akan makan untuk makan siang, ataupun sarapan, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan kentang. Ini resepnya tuh nggak ribet-ribet banget kok, simple banget. Dan anak-anak juga pasti suka karena nanti kita nggak pakai cabai sama sekali. Kita akan bikin kentang saus tiram ya. Nah, di sini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kilogram. Kemudian kita akan potong tipis-tipis biar nggak bosen ya. Kadang-kadang kalau kita masak kentang tuh cuman dipotong kotak-kotak. Kali ini kita potongnya tipis-tipis dan agak lebar-lebar. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya tuh praktis banget. Di sini kita siapkan bawang merah, ini kurang lebih 15. Kita potong tipis-tipis juga. Kemudian ada bawang putihnya. Bawang putihnya di sini kita pakai 3 karena ini besar-besar banget bawang putihnya ya. Kalau misalnya Flavis pakainya kecil, bisa ditambahkan menjadi 6.
Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Setelah itu kita tambahkan lagi daun bawang sebanyak 3 batang. Ini daun bawangnya kita potong panjang-panjang. Setelah itu kita akan siap untuk memasaknya. Di sini pertama-tama kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu ya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan kentangnya. Ya, jangan lupa kita aduk-aduk supaya nanti matangnya merata. Di sini kita gorengnya nggak perlu sampai kering banget ya, cuman asal mateng aja udah. Kira-kira kayak gini Flavis, ini udah mateng dan nggak perlu sampai kering banget. Setelah itu kita akan angkat, kita akan goreng sisanya. Kalau sudah digoreng, kita akan sisihkan dulu. Sekarang kita akan tumis bumbunya. Ini masih pakai wajan yang sama, minyak yang sama, cuman minyaknya dikurangin, kita akan pakai sedikit aja. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Setelah itu kalau sudah harum, kita tambahkan air sedikit. Kemudian saus tiram, ini saus tiramnya sebanyak 3 sendok makan. Dan ada kecap manis, ini kecap manisnya juga sebanyak 3 sendok makan. Kemudian setengah sendok teh gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya sudah agak sedikit mengental ya. Baru setelah itu kita masukkan kentangnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, untuk terakhir kalinya kita akan masukkan daun bawang. Kalau daun bawangnya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi. Kita tinggal aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita angkat, kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget. Anak-anak juga pasti suka. Ini tinggal siapkan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam goreng tepung plus sambal tomat, dan juga nanti kita akan pakai lalapan jengkol dan toge mentah. Pertama-tama kita akan ungkep ayamnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan dulu bumbu ungkepnya. Di sini ada bawang putih, ini kurang lebih 12. Kemudian ada kemiri sebanyak 5 dan ketumbar sebanyak 1 sendok makan. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung memasaknya. Siapkan wajan, kemudian ayamnya kita masukkan ke dalam wajan. Nah, untuk memasaknya aku menggunakan wajan dari Revan ya. Nah, ini bumbunya juga akan kita masukkan, kemudian kita akan tambahkan air. Di sini kita siapkan air sebanyak 500 ml, kemudian tambahkan garam secukupnya, tambahkan daun salam lagi biar nanti aromanya lebih harum. Kemudian kita akan masak pakai api besar. Kalau sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya, kita akan masak sampai nanti kuahnya asat dan ayamnya juga sudah empuk banget. Nah, ini ayamnya sudah asat, ini rasanya udah enak. Dagingnya juga sudah empuk banget. Kemudian kita dinginkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan telur untuk balurannya nanti ya. Ini kita pakai telurnya sebanyak 3 aja udah cukup. Kemudian kita akan kocok. Kalau sudah selesai, di sini kita akan siapkan tepung bumbu. Nah, di sini tepung bumbunya aku pakai tepung bumbu instan. Flavis bisa pakai tepung bumbu instan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya, mau merek apa aja boleh. Kemudian kalau misalnya ayamnya sudah dingin, kita akan goreng. Sebelum digoreng, kita akan balurin dulu dengan telur. Kemudian kita akan balurin dengan tepung instannya tadi. Nah, kita akan lakukan semuanya sampai nanti selesai. Setelah itu baru kita akan goreng. Untuk menggorengnya di sini kita siapkan wajan dan minyak. Minyaknya agak banyak ya. Kalau sudah panas baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita balurin telur dan juga tepung. Ini aku gorengnya jadi 2 kali ya, karena wajannya nggak cukup besar, jadi aku pakai 2 kali. Oh ya, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan wajan atau fry pan. Ini aku pakai mereknya juga dari Revan. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya, kalau misalnya Flavis
pengen beli yang sama seperti yang aku pakai. Nah, ini ayamnya sudah mateng, warnanya udah cantik banget. Kita akan angkat. Setelah ini kita akan bikin sambal tomatnya. Nah, untuk bikin sambal tomatnya, bumbunya simple banget. Di sini cuman ada bawang putih, kemudian ada tomat, ada bawang merah, ada cabai rawit. Habis juga bisa pakai cabai keriting biar nggak terlalu pedas ya. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu tomatnya. Nah, ini aku gorengnya pakai minyak bekas goreng ayam biar lebih gurih nantinya. Kalau tomatnya sudah setengah matang, kita akan masukkan cabai, bawang putih, dan juga bawang merahnya. Kita akan masak sampai nanti matang. Setelah itu kita akan angkat. Nah, ini bahan sambalnya sudah matang. Sekarang kita masukkan ke dalam layar. Kemudian kita akan ulek. Kadang-kadang kalau misalnya Flavis mungkin yang tinggal di luar negeri nggak ada ulekan, juga boleh pakai chopper, juga nggak apa-apa. Kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi ada gula merah, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur boleh. Sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kalaupun Flavis nggak pakai penyedap rasa, juga rasanya udah enak banget. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tambahkan lauk lainnya. Tadi kan kita pakai ayam goreng. Ini ayamnya udah enak banget, sambalnya enak banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lalapan lain. Ini aku pakai jengkol. Misalnya Flavis nggak suka jengkol, boleh di skip. Nah, di sini juga aku pakai toge mentah. Wah, udah komplit banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam. Ini ayamnya akan enak banget, ayamnya akan kita goreng. Tapi sebelumnya kita akan ungkep dulu dengan santan ya. Dan nanti kita juga akan bikin sambal goreng hijau yang enak banget. Pertama-tama kita langsung aja siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan kemiri sebanyak 6, ada secempol jahe, kemudian ada bawang putih sebanyak 8, kemudian tambahkan lagi merica 1 sendok teh. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, bisa juga pakai blender ataupun pakai chopper. Nah, seperti ini sudah halus. Kita akan sisihkan dulu, kemudian kita langsung masukkan ayamnya ke dalam wajan. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam dan ada santan. Santannya sebanyak 400 ml dari setengah butir kelapa aja. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua tercampur rata. Kita akan masak. Pertama-tama pakai api besar dulu. Kalau sudah mendidih, kita aduk-aduk, kemudian kita kecilkan apinya. Nah, kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk dan kuahnya juga asat. Seperti ini sudah asat. Tadi diungkep kurang lebih 20 menit. Ini sudah asat. Kita akan matikan kompornya, biarkan dingin. Setelah itu baru kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas kita masukkan ayamnya. Nah, ayamnya jangan lupa dibalik biar nanti warnanya merata dan juga matangnya merata dan matangnya sempurna. Nah, ini gorengnya 1 kali balikan aja udah cukup. Begitu bawahnya matang, kita balik. Kemudian kalau bagian bawahnya lagi sudah matang, kita langsung angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini sudah matang, warnanya juga sudah cantik banget. Kita angkat dulu, kita akan sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi ayam yang masih tersisa tadi. Tadi kan aku bagi jadi 2 bagian karena wajannya nggak terlalu besar ya, jadi aku goreng menjadi 2 kali bagian. Kemudian kalau sudah matang, kita angkat lagi. Ini warnanya udah cantik banget.
kemudian rasanya juga udah enak banget dan tentunya gurih banget karena tadi kita ungkep dengan santan dan kemiri. Sekarang kita lanjut untuk bikin sambal hijaunya ya. Di sini untuk bikin sambal hijaunya ada 10 cabai hijau besar, kemudian ada segenggam cabai rawit hijau, ada 8 bawang merah dan ada 3 bawang putih. Nah, bahan ini akan kita goreng ya, tapi sebelum digoreng biar nggak kepanjangan dan biar nggak meletus-meletus, kita akan potong-potong terlebih dahulu cabenya. Setelah itu baru kita goreng cabai dan juga bawangnya. Nah, gorengnya itu nggak usah sampai terlalu kering banget Flavis, masih agak basah-basah kayak gini. Ini sudah cukup mateng. Kita langsung aja ulek semua bahan. Nah, di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, pakai micin, pakai kaldu jamur, atau pakai kaldu ayam, itu boleh banget, rasanya akan enak banget. Kita akan haluskan, tapi jangan terlalu halus supaya nanti teksturnya itu masih cantik banget kayak gini. Nah, kalau sudah, kita langsung aja siapkan ayam gorengnya di sebelah sambal hijaunya. Oh ya, ngomong-ngomong Flavis, resep ini aku dapat karena kemarin aku tuh habis jalan-jalan terus maem di luar, kemudian ada menu ini, jadi aku langsung berpikir aku mau bikin untuk Flavis di rumah. Semoga Flavis kasih suka dengan resep hari ini ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang sederhana banget. Ini akan kita bikin lalapan terong ya. Di sini kita siapkan terong bulat, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada tomat, ada bawang merah, ada cabai merah keriting, dan juga kita perlu pakai cabai merah rawit, dan ada jeruk limau supaya nanti lebih seger. Pertama-tama kita akan haluskan dulu cabai rawit, cabai keriting, dan juga bawang merah. Nah, ini supaya lebih gampang untuk menghaluskannya, kita akan potek-potek dulu ya. Kemudian berambangnya kalau mau utuhan boleh, mau dipotongin dulu juga boleh. Kemudian kita akan haluskan. Bagi Flavis yang belum tahu, lalapan terong ini sering kita jumpai di daerah Lombok sana Flavis. Di sana biasanya kita maem dengan ayam taliwang, tapi masih enak banget juga kalau dimaem dengan lauk-lauk yang lain, misalnya ayam goreng, ayam panggang kecap, terus ikan bakar, itu enak banget. Oh ya, tadi ini kita tambahkan gula pasir dan juga penyedap rasa ya, micin kalau bisa. Kalau kayak kaldu itu agak kurang nyambung, sebaiknya pakainya micin aja. Kemudian setelah itu kita akan potong-potong terlebih dahulu kacang panjangnya. Potongnya itu sekecil-kecil mungkin. Kemudian kalau sudah kita potong-potong, kita akan letakkan dulu di atas cabai yang sudah tadi kita haluskan. Kita diamkan dulu, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan potong-potong terongnya terlebih dahulu. Motongnya belah bagi dua, kemudian belah lagi menjadi dua bagian, kemudian kita potong setipis-tipis mungkin. Tapi kalau misalnya memotongnya lebih kecil lagi juga nggak apa-apa. Kita akan potong semuanya sampai habis, kemudian kita campur dengan terong dan juga cabenya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan tomat. Nah, tomatnya juga kita akan iris-iris setipis-tipis mungkin. Kalau sudah diiris-iris, kita akan aduk-aduk rata. Nah, setelah ini Flavis, kita akan siram dengan minyak yang benar-benar panas banget supaya nanti rasanya lebih gurih. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk sampai rata. Kemudian untuk tahap terakhir di sini supaya rasanya lebih seger tenan, kita akan tambahkan jeruk limau. Satu aja jeruk limaunya kita peres. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Ini enak banget Flavis dimakan pakai ayam bakar, enak banget. Ikan bakar enak banget, ayam goreng, tempe goreng, wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal terasi untuk Fluffies di rumah. Kita pakai cabai merah keriting ya. Ini kurang lebih 8 dan genggam cabai rawit merah. Kemudian ini ada jeruk nanti untuk peresan biar lebih seger. Kemudian ada 2 bawang merah, 4 bawang putih. Nah ini terasi aku pakai 2 saset ya. Dan ada tomat 1. Bahan ini akan kita goreng kecuali jeruknya ya. Kita siapkan wajan terlebih dahulu, kemudian kita siapkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah di sini untuk memasaknya aku menggunakan wajan atau fry pan-nya dari Revan ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Kalau sudah panas kita akan masukkan terlebih dahulu tomatnya. Kita akan goreng tomatnya sampai nanti tomatnya setengah matang, baru kita akan masukkan yang lain-lainnya biar nanti matangnya berbarengan. Nah ini tomatnya sudah setengah matang, kita masukkan ada brambang, ada bawang, ada cabai rawit merah, kemudian ada cabai merah keriting, kemudian terasinya kita cemplungin sekalian. Kita akan goreng sampai nanti tomat dan lain-lainnya mateng. Setelah itu baru kita angkat. Nah kira-kira seperti ini Fluffies, ini sudah mateng semua. Sekarang langsung siapkan cobek, kita langsung aja tuang ke cobeknya, kemudian kita langsung ulek. Nah sambal terasi ini adalah salah satu sambal favorit aku dan juga keluarga aku di rumah. Cuman Fluffy Kasih kayaknya jarang banget ya bikin resep sambal terasi untuk Fluffies di rumah. Makanya hari ini aku sengaja bikin resep sambal terasi yang enak banget dan mudah banget untuk Fluffies di rumah. Nah ini kalau bahan-bahannya sudah mulai halus, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada gula Jawa, kemudian kita tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau penyedap rasa sesuaikan aja dengan selera Fluffies. Ada yang suka pakai micin, kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fluffies di rumah. Kadang-kadang ada juga yang nggak mau pakai penyedap rasa, juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah kalau sudah halus dan sudah rata semua, kita langsung aja siapkan dengan gorengan. Di sini aku pakai gorengan tempe, kemudian ada lalapan buncis. Ini enak banget, tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.